Oke, selamat datang kembali di channel Bayu Lazardi. Selamat datang juga di konten Bubble. Ya, baru kemarin upload, sekarang upload kembali. Ya, ini udah jam 1.38, jadi beberapa jam yang lalu ada pertandingan besar. Ya, awal-awal besar lah. Community Shield mempertemukan Leicester City, juara FA Cup, dan juga Manchester City, juara Liga Inggris, Carabao Cup lah, banyak lah di domestik ya. Itu doang mungkin ya. Ya udahlah gitu. Oke, jadi hasilnya 1-0 untuk Leicester City. Penalti. Ya, penalti. Siapa penyebab? Jadi penyebabnya Nathan Ake yang melanggar Iheanacho di kotak terlarang, yaitu kotak penalti. Oke. Jadi Leicester City memiliki 10 tendangan. Manchester City 12. Dan yang ke arah gawang Leicester City itu ada 5, itu ada juga ya. Kalau ke arah gawang itu sebutnya, kalau yang kena gawang, maksudnya kena tiang itu sebetulnya kena arah gawang kali ya, apa gimana? Pokoknya ada momen si Vardy ngegedor tiangnya Manchester City, itu lumayan kaget gue, tapi enggak ini. Dan Manchester City hanya 3. Ini kelihatan bahwa Manchester City butuh seorang striker tunggal. Ya, itu Harry Kane, harus Harry Kane lah ya kayaknya. Soalnya dari yang gue tadi nonton juga banyak umpan silang yang nggak kena gitu. Harusnya kalau ada Aguero mungkin bisa ya, tapi Aguero sudah pindah ke Barcelona. Ya, seharusnya dari 12 tendangan ini juga ada iya kah? Mahrez tadi pokoknya 12 tendangan ini ke arah gawang cuma 3. Bayangin aja 3 loh. Ini tendangan doang, kagak ke gawang-gawangnya. Jadi buang-buang. Ada Gundogan yang nendang tadi kagak masuk jauh, melambung jauh ke atap Stadion Wembley. Jokes ya. Dan penguasaan bola ada 43 buat Leicester City, dan Manchester City ini menguasai 57% Manchester City, dan ada 433 operan. Kalau yang Manchester City 568. Agak di bawah ya, jadi agak nunduk nih. Dan 79 itulah ada akurasi umpan Manchester City unggul. Pelanggaran Manchester City unggul juga 8, dan Manchester City juga unggul 2 kartu kuning si Nathan Ake. Itu statistiknya, dan kita cek susunan pemain dari Leicester City, sang juara Community Shield. Nah, dia memasang 4-2-3-1. Ini cukup menarik. Dia masang pemain-pemain inti, benar-benar pemain inti dari awal. Ini kayaknya squad yang buat Premier League banget ya. Jadi dari kiper Schmeichel, Ricardo Pereira, dan Bertrand itu fullbacknya, kanan kiri Amarte, Soyoku. Aduh, ada bunyi tuh. Ya sudahlah. Tielemans, Didi, Ayoto Perez, Madison, Barnes, dan Vardy. Itulah ini squadnya. Lalu dia masang 4-3-3 Pep ini mungkin karena bingung ya, striker tidak ada, jadilah Ferran Torres jadi striker dari awal. Ferran Torres gak cocok buat jadi striker karena dia adalah seorang winger lah. Winger yang kalau seandainya jadi striker juga dia hanya bisa jadi 2, perlu 2. Jadi dia yang mensupport striker tunggalnya itu. Jadi menurut gua nggak cocok lah dia ini. Nah, pokoknya dari kiper Steven, kiper dari Amerika Serikat, dan Ake dan Diaz di center back, fullbacknya kiri Mendy, Joao Cancelo di kanan. Ini sebenarnya solid, tapi dia padukan dengan pemain-pemain muda, pemain akademi ya. Ada Gundogan di gelandang sama Fernandinho dan Palmer, nomor 80 ya, ini gede banget. Dan Edozie, Ferran Torres, dan Mahrez di lini depan front 3-nya. Ini seperti rotasi banget ya, Tapi penguasaan bola menang loh ya. Oke, dan ada beberapa pemain yang
masuk dari bangku cadangan. Albrechten, Iheanacho, kalau dari Leicester ya. Hal, ya gue sebut aja Hal, ini ada namanya susah sekali. Daka, Luke Thomas, dan Soumere. Oke, dari Manchester City ada Jack Grealish, pemain yang jadi sebuah sorotan di laga ini, tapi ya tidak terlihat lah menurut gue ini. Tidak terlihatnya bukan tidak bagus, tapi ya Jack Grealish lah, bro. Dan ntar gue bahas dah kalau transfernya gimana-gimananya. Terus ada Rodri, Bernardo Silva, dan Ben Knight. Ini pemain muda ya. Nomornya pun 96. Pelatih Rodgers dan Guardiola. Gol dari Patson Daka lagi. Iheanacho. Yang tidak tahu, Iheanacho itu ialah pemain muda dari Akademi Manchester City. Dia mencetak gol ke gawang ke mantan timnya, dan dia respectnya untuk Mas Iheanacho ini, dia melambaikan respect dan tidak selebrasi dengan gini lah. Ya, respect untuk Mas Iheanacho. Bukan mau sih, ya emang seharusnya semestinya gitu ya untuk tim, mantan tim. Untuk menurut gua ini pertandingannya agak alot ya buat ditonton. Manchester City nguasain pertandingan, Leicester City mengandalkan counter attack, ya harus semestinya sih gitu emang. Tapi tidak terlihat Manchester City benar-benar ingin menyerang karena tidak punya striker tunggal. Itulah PR-nya. Mungkin sebentar lagi ada dandil Harry Kane, here we go, atau mendatangkan striker baru yang tinggi besar, karena ya nggak ada lagi. Manchester City nggak punya striker. Gabriel Jesus karena cedera dia nggak bisa main, tapi Gabriel Jesus nggak dulu menurut gua untuk main sekarang. Maksudnya untuk menggantikan sosok Aguero belum. Benar-benar harus yang butuh tinggi dan ya buat target man benar-benar di depan saja. Ya Harry Kane, kalau enggak ya mungkin alternatif, mungkin bisa beli Isaac dari Real Sociedad, tapi nggak tahu dah. Tapi pasti tujuan Manchester City ya pasti si ini ya, sosok dari Harry Kane. Udah segitu aja ya, udah cukup, sudah 8 menit. Mungkin selamat untuk Leicester City sudah membawa juara di Wembley Stadium kembali ya, 2 kali, FA Cup dan Community Shield. Maksudnya Community Shield 2. Mungkin ini video pembahasan singkat saya. Oke, yuk mari.